kedua yaitu autism. Anak autis pada kondisi ini masih bisa sedikit kontak mata, namun tidak memberikan respon otorik. Tindakan agresif dan hiperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh, dan gangguan otorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikan, tetapi masih bisa dikendalikan. Yang ketiga yaitu autis berat. Anak autis berat pada tahap ini menunjukkan tindakan sangat tidak terkendali, memukul-mukul kepalanya secara berulang-ulang dan terus tanpa henti. Ketika orang tua berusaha mencegah, namun anak tidak memberikan respon. Selanjutnya mengenai klasifikasi berdasarkan interaksi sosial, yang pertama yaitu kelompok yang menyendiri. Banyak yang terlihat pada anak-anak yang menarik diri, acuh tak acuh, dan akan kesal bila diadakan pendekatan sosial. Yang kedua yaitu kelompok yang pasif, dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya sesuai dengan dirinya. Yang ketiga yaitu kelompok yang aktif. Tapi aneh secara spontan akan mendekati anak lain, namun interaksi ini seringkali tidak sesuai dengan dan sering hanya sepihak. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan kemunculan kelainan. Yang pertama yaitu autis infantil. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan anak-anak autis yang kelainannya sudah tampak sejak lahir. Yang kedua yaitu autis fiksasi. Adalah anak-anak autis yang pada waktu lahir kondisinya normal, tanpa tanda-tanda autis muncul kemudian setelah berumur 2 atau sampai 3 tahun. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anessa yang telah menyampaikan materinya. Baik, dari semua materi yang telah disampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa autisme adalah gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Penyandang autisme tidak dapat berhubungan sosial, komunikasi terganggu, pola perilaku reseptif, dan resisten terhadap perubahan. UNESCO pada tahun 2011 merilis penyandang autisme mencapai 35 juta jiwa di dunia. Pada tahun 2010 diperkirakan penyandang autisme di Indonesia mencapai 112.000 pada anak antara usia 5-19 tahun. Seperti yang dilansir oleh Kompas, penyandang autisme mengalami peningkatan dan pada anak laki-laki penyandang autisme lebih tinggi daripada anak perempuan. Sangat disayangkan simpang siurnya data terkait penyandang autisme di Indonesia ini. Baiklah, berakhir pula sesi materi oleh kelompok kami. Selanjutnya kita buka sesi kritik dan saran. Bagi teman-teman yang ada kritik dan saran, boleh mengangkat tangan atau raise hand. Izin moderator menginformasikan untuk absensi di e-learning jangan lupa ya guys. Terima kasih. Terima kasih kepada Sal yang telah mengingatkan.
Baik, saya akan mengambil ahli dari moderator karena moderatornya sedang ada kendala jaringan. Kepada Audrey Listia Marpaung dipersilakan. Mohon maaf kepada Audrey, apakah jadi untuk memberikan kritik dan sarannya? Iya, jadi. Tunggu. Perkenalkan, nama saya Audelia Marpaung. Dengan nomor NIM 22003085. Sedikit menambahkan saran ya teman-teman, biar semuanya jadi lebih baik. Mungkin di dalam makalah ada baiknya itu tidak menggunakan titik-titik bulat tebal itu yang untuk mengganti angka. Tapi lebih baik itu langsung digunakan saja angka atau A. Misalnya A, B, C ke bawah gitu. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Audrey atas kritik dan sarannya. Selanjutnya, saya akan alihkan kembali kepada moderator. Baik, Terima terima kasih. Terima kasih, saya akan mengambil alih kembali. Selanjutnya, apakah ada di antara teman-teman yang ingin menambahkan kritik dan saran lagi? Baiklah, jika tidak, maka kita akan lanjut ke sesi penambahan materi. Buat teman-teman yang ada penambahan materi, silakan raise hand. Baik, teman-teman, saya hanya mengambil 3 penambahan materi saja. Kepada Angela, silahkan menambahkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menambahkan materi. Saya akan menambahkan materi di bagian prevalensi dan faktor penyebab autis. Sabar guys. Perkiraan prevalensi autis di Eropa pada anak usia 8 tahun pada tahun 2012 adalah 1:68. Anak dengan kejadian yang jauh lebih tinggi pada anak laki-laki. 23,6 per 1000 dibandingkan pada anak perempuan 5,3 per 1000. Selama dekade terakhir, tingkat autisme semakin meningkat, sementara peningkatan kerusakan, kekhawatiran, dan kriteria diagnostik autis telah berkembang. Menurut Handojo tahun 2004, menyatakan penyebab autis bisa terjadi pada saat kehamilan. Pada trimester pertama, faktor pemicu biasanya terdiri dari infeksi, keracunan logam berat, zat aditif, pengawet, pewarna, maupun obat-obatan lainnya. Selain itu, tumbuhnya jamur berlebihan di usus anak sebagai akibat pemakaian antibiotika yang berlebihan dapat mengakibatkan kebocoran usus. Sedangkan pendapat lain menurut Widiawati dalam sebuah simposium autis pada tanggal 30 Agustus 1997 mengemukakan beberapa teori penyebab autis, antara lain yang pertama teori psikososial. Menurut Kanner, di antara penyebab autis pada anak itu lahir dari perilaku sosial yang tidak seimbang, seperti orang tua yang emosional, kaku, dan obsesif. Yang kedua yaitu teori biologis. Dari hasil penelitian secara genetik terhadap keluarga dan anak kembar menunjukkan adanya faktor genetik yang berperan dalam autis. Yang ketiga yaitu infeksi virus. Peningkatan frekuensi yang tinggi dari gangguan autisme pada anak-anak dengan congenital rubella, herpes simplex,
encephalitis, dan cytomegalovirus infection. Baik, sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Angel yang telah menambahkan materi. Untuk Angel boleh mengirimkan materi yang ditambahkan ke dalam grup ya, grup kelas ya, dan beserta sumbernya. Baiklah, untuk penambahan materi kedua, dipersilakan kepada Iga Saputri. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Iga Saputri izin menambahkan sedikit materi tentang klasifikasi anak autis. Dalam berinteraksi sosial, anak autis dikelompokkan atas 3 kelompok. Yaitu yang pertama, kelompok menyendiri. Ciri-cirinya yang pertama terlihat menghindari kontak fisik dengan lingkungannya. Yang kedua, bertendensi kurang menggunakan kata-kata dan kadang-kadang sulit berubah meskipun usianya bertambah lanjut. Dan meskipun ada perubahan, mungkin hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata yang sederhana saja. Yang ketiga, menghabiskan harinya berjam-jam untuk sendiri, dan kalau berbuat sesuatu akan melakukannya berulang-ulang. Yang terakhir, gangguan perilaku pada kelompok anak ini termasuk bunyi-bunyi aneh, gerakan tangan, tabiat yang mudah marah, melukai diri sendiri, menyerang teman sendiri, merusak, dan menghancurkan mainannya. Yang kedua, kelompok anak autis yang pasif. Ciri-cirinya yang pertama, lebih bisa bertahan dengan kontak fisik dan agak mampu bermain dengan kelompok teman bergaul dan sebaya. Tetap jarang sekali mencari teman sendiri. Yang kedua, mempunyai perbendaharaan kata yang lebih banyak meskipun masih agak terlambat bisa berbicara dibandingkan dengan anak sebaya. Yang ketiga, kadang-kadang malah lebih cepat merangkai kata meskipun kadang-kadang pula dibumbui kata yang kurang dimengerti. Dan yang terakhir, kelompok pasif ini bisa diajari dan dilatih dibandingkan dengan anak autisme yang menyendiri dan yang aktif tetapi menurut kemauannya sendiri. Kelompok yang terakhir adalah kelompok anak autisme yang aktif tetapi menurut kemauannya sendiri. Ciri-cirinya yang pertama, kelompok ini seperti bertolak belakang dengan kelompok anak autisme yang menyendiri karena lebih cepat bisa bicara dan memiliki perbendaharaan kata yang paling banyak. Yang kedua, meskipun dapat merangkai kata yang baik, tetapi tetap saja terselip kata-kata yang aneh dan kurang dimengerti. Yang ketiga, masih bisa ikut berbagi rasa dengan teman bermainnya. Dan yang terakhir, dalam berdialog, sering mengajukan pertanyaan dengan topik yang menarik, dan bila jawaban tidak memuaskan atau pertanyaannya dipotong, akan bereaksi sangat marah. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Iga yang telah menambahkan materi. Untuk Iga, silakan mengirimkan materi ke grup beserta sumbernya. Untuk penambahan materi selanjutnya, dipersilakan kepada Febrianta. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Febrianta Suarina Bersitatu dengan NIM 220321. Di sini saya akan menambahkan pengertian autis menurut ahli. Karena mengatakan autisme adalah merupakan satu keadaan ketidakmampuan seseorang melakukan kontak sosial dengan lingkungannya dengan berbagai komunikasi. Anak-anak dengan gangguan autistik ini cenderung menampakkan gejala gangguan komunikasi, tidak mampu melakukan komunikasi baik verbal maupun non-verbal, berpotensi menjadi hiperaktif. Diknas dalam Abdul 2026 43 mengungkapkan autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks komunikasi, interaksi sosial, aktivitas imajinasi, dan anak autis adalah anak yang mempunyai masalah atau gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris, pola bermain, perilaku, dan emosi. Dan selanjutnya, Rano mengatakan autis adalah gangguan kognitif atau kemampuan untuk mengerti, gangguan tingkah laku sosial, dan gangguan verbal dalam sekian sampai
Terima kasih kepada Febrianta yang telah menambahkan materi. Tolong dikirimkan ke grup juga ya dengan sumbernya. Untuk penambahan materi terakhir, dipersilakan kepada Dwi Anissa Azmi. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menambahkan materi mengenai klasifikasi anak autis. Menurut Covan dan Bolton tahun 1994 dalam Hadrian tahun 2008, autisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan gejalanya. Klasifikasi ini dapat diberikan melalui Chilcott Autism Rating Scale. Skala ini menilai derajat kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain melalui imitasi, memberikan respon emosi, penggunaan tubuh dan objek, adaptasi terhadap perubahan, memberikan respon visual, pendengaran, pengecap, penciuman, dan sentuhan. Selain itu, Chilcott Autism Rating Scale juga menilai derajat kemampuan anak dalam perilaku takut atau gelisah melalui komunikasi verbal dan verbal, aktivitas, konsistensi respon intelektual, serta penampilan menyeluruh. Pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, autis ringan. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan adanya kontak mata, walaupun tidak berlangsung lama. Anak autis ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi secara dua arah meskipun terjadi hanya sekali. Yang kedua, autis sedang. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan sedikit kontak mata, namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil, tindakan agresif atau hiperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh dan gangguan motorik dan stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikan, tetapi masih bisa dikendalikan. Yang ketiga, autis berat. Anak autis yang berada dalam kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya anak autis memukul-mukul kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti. Ketika orang tua berusaha mencegah, namun anak ini tidak memberikan respon dan tetap melakukannya. Bahkan dalam kondisi berada di pelukan orang tuanya, anak autis tetap memukul-mukul kepalanya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi yang telah menyampaikan materi dan silakan mengirimkan juga materinya ke grup beserta sumbernya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi ini kami hanya menerima 3 pertanyaan saja. Baiklah, kepada Wiwit disilahkan untuk menanya. Iya aja lah. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya untuk bertanya. Saya sedikit menanyakan tentang apa yang terjadi di daerah saya juga. Jadi saya mau menanyakan sedikit pendapat dari kelompok sebagai calon guru. Bagaimana sih pandangan kelompok terhadap orang tua yang tidak mau memberikan layanan atau juga sekolah kepada anak autis tersebut karena orang tuanya itu berpendapat bahwa memberikan pendidikan kepada anak autis atau memberikan layanan kepada anak autis itu suatu hal yang tidak penting gitu. Bagaimana pandangan kelompok terhadap kasus yang seperti itu? Baik, terima kasih, kembali ke moderator.
Sebelumnya, mohon maaf kepada Wiwit atas pertanyaan tersebut, di mana kami belum dapat membahas tentang pertanyaan tersebut, yang mana kami masih membahas tentang konsep dasar anak autis, bukan pelayanan anak autis. Sekian, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, disilahkan kepada Alan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Pertanyaan saya sebagai kita calon pendidik nih, bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak-anak yang mengalami gangguan autisme? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, disilahkan kepada Sahal. Kepada Sahal, dipersilakan untuk menanya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan. Saya Sahal Mauludin Hakim dengan NIM 2200356. Izin memberikan pertanyaan. Tadi kan kelompok penyaji udah membahas nih beberapa konsep, termasuk juga tadi terakhir ada karakteristik dari anak autis. Nah, pertanyaan Sahal tuh, gimana sih seorang orang tua atau ibu itu mengenali anaknya itu mengalami gejala autis di masa-masa awal kelahiran? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Sahal. Silakan menulis pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, untuk penanya selanjutnya dipersilakan kepada Audrey. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Sebelumnya perkenalkan nama saya Audrey Marpaung dengan nomor NIM 220030085. Sedikit bertanya ya kepada kelompok penyaji. Di dalam makalah ini kan disebutkan anak autis itu mempunyai masalah atau gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensori, pola bermain, perilaku, dan emosi. Jadi, apa yang membedakan antara anak autis dengan ADHD? Anak ADHD juga memiliki masalah yang seperti anak autis. Gitu. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Audrey. Silahkan menulis pertanyaan di kolom chat. Sebelumnya, berilah kami waktu untuk menjawab pertanyaan ya.
Baiklah, untuk pertanyaan dari Alan Rahman Renda akan dijawab oleh Aulia Tipalia. Kepada Alia disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alan Rahmarendra. Dengan pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita sebagai calon pendidik atau guru memperlakukan anak-anak yang mengalami gangguan autisme? Dikutip dari Jurnal Pendidikan Khusus, kita sebagai calon pendidik seharusnya dapat sebagai calon sumber belajar bagi anak autisme tersebut, dan sebagai fasilitator dan pembimbing, motivator, dan sebagai pengelola dalam mengajarkan anak autisme. Guru dan para staf seharusnya juga memberikan pengajaran dan pembelajaran yang tepat kepada anak autisme maupun siswa berkebutuhan khusus yang lainnya, dengan tujuan mencerdaskan dan memberikan informasi yang maksimal bagi mereka yang secara individu ataupun kelompok. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naura. Baiklah, kalau ada teman yang ingin menambahkan jawaban atas kelompok kami tadi, dipersilahkan. Dipersilakan kepada Dwi untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Alan yang pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita sebagai calon pendidik atau guru memperlakukan anak-anak yang mengalami gangguan autis. Sebagai calon pendidik atau guru, kita harus memperlakukan anak-anak yang mengalami gangguan autisme dengan penuh perhatian dan kesabaran. Berikut ini beberapa cara yang dapat membantu kita dalam memperlakukan anak-anak tersebut. Yang pertama yaitu terapi perilaku. Terapi ini meliputi terapi kognitif, di mana anak penyandang autisme dilatih dan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik. Yang kedua, menjaga pola makan. Pola makan yang sehat dan seimbang dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak tersebut. Yang ketiga, terapi keluarga. Terapi ini dilakukan dengan menjalani terapi bagi keluarga. Yang keempat, memantau kondisi perkembangan anak secara rutin. Memantau kondisi perkembangan anak secara rutin dapat membantu kita dapat mengetahui kemajuan yang dicapai oleh anak-anak tersebut. Selain itu, terdapat beberapa terapi yang dapat membantu menangani anak autis ini seperti terapi okupasi, terapi bicara, dan intervensi pengembangan hubungan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi yang telah menambahkan jawaban. Untuk jawaban tadi boleh dikirim ke grup beserta jurnal sumbernya. Tidak menangis. Baiklah, untuk menambah jawaban selanjutnya dipersilahkan kepada rekan saya, kepada Anessa, disilahkan. Ini kalau awak depan dulu. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sedikit menambahkan jawaban dari Naura Tipalia tadi. Saya mengutip dari buku inklusif, Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar oleh David Wijaya. Bagaimana seharusnya kita sebagai calon pendidik memperlakukan anak yang mengalami gangguan autis? Guru hendaknya dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang. Guru hendaknya bersikap sopan, tenang, dan ramah kepada semua siswa. Guru hendaknya bisa menjalin kerjasama. Guru hendaknya berpakaian sopan, bersih, dan tidak menyilaukan. Guru hendaknya berperilaku sabar. Selanjutnya, guru hendaknya menghindari kata-kata kotor yang berlebihan. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ane yang telah menambahkan jawaban. Selanjutnya penambahan jawaban dipersilakan kepada Wiwit. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya ingin menambahkan sedikit
jawaban dari kelompok terhadap pertanyaan Alan, yaitu yang bagaimana seharusnya kita sebagai calon pendidik atau guru memperlakukan anak yang mengalami gangguan autis. Nah, anak autis ini adalah kan kondisinya di mana mengalami kelainan perkembangan saraf. Nah, dari kondisi kelainan perkembangan saraf ini, mereka berkesulitan dalam berkomunikasi, menunjukkan perilaku yang repetitif, mengalami perkembangan yang tidak normal dan juga kesulitan dalam berinteraksi sosial. Nah, cara kita menanggapi sebagai calon guru yang pertama adalah kita dapat mengajar dengan menggunakan media visual konteks. Anak yang menderita autism ini memiliki penangkapan atau suatu pesan dalam pembelajaran dengan menggunakan media berupa gambaran atau benda yang konkret, yang itu yang berada di depan dia, bukan hanya hayalan. Karena anak autism itu tidak dapat menghayalkan apa yang tidak ada di depan dia. Nah, yang kedua yaitu menghindari penggunaan kalimat yang panjang atau dalam mengajar. Anak autism ini menderita autis, memiliki ingatan yang tidak kuat sehingga mereka mudah melupakan apa yang telah ia pelajari. Maka upaya yang dapat kita berikan itu memberi penjelasan dengan menggunakan kalimat panjang akan menyulitkan anak tersebut untuk fokus. Nah, yang ketiga yaitu fokus memaksimalkan potensi, bakat dan juga minat anak tersebut. Bakat dan kemampuan yang didominankan pada anak autis itu sebaiknya dimaksimalkan agar bakat dan minatnya itu bisa menjadi talenta dan juga keterampilan sehingga bisa digunakan untuk di lahan pekerjaan, bukan hanya melihat dari kekurangan anak tersebut saja. Nah, yang keempat ada meminimalisir keributan atau suara yang dapat mengganggu anak tersebut, seperti dalam pembelajaran buatlah suasana belajar itu kondusif mungkin, semaksimal mungkin, yang terbatas dari polusi udara yang bisa mengganggu konsentrasi anak, seperti suara yang sangat mengganggu di telinganya, yang sangat besar dan juga sangat ribut. Nah, yang terakhir ada hindari cahaya lampu yang berlebihan. Nah, sebagian besar anak yang menderita autism itu bisa juga merasa sensitif dengan cahaya yang masuk dan lampu neon. Dalam pembelajaran di kelas, sebaiknya anak autism ini ditempatkan di kursi di dekat dengan jendela. Nah, pendapat tadi disampaikan oleh Septriantis. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Wiwit yang telah menambahkan jawaban. Untuk jawaban tadi boleh dikirim ke grup beserta sumbernya ya. Baiklah, bagaimana dengan Alan? Apakah dapat diterima jawaban dari kelompok beserta teman-teman tadi? Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Saya dapat memahami dan menerima jawaban tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, jawaban atas pertanyaan selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Mutiara Trirahayu. Kepada Mutiara disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alan. Dari Sahal. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana orang tua yang belum begitu paham tentang autis mengenali gejala anak autis pada masa awal kelahiran. Jadi orang tua yang belum mengetahui bagaimana tentang autis dapat melihat tanda-tanda seperti adanya terlambat tangisan bayi, adanya gangguan pernapasan, adanya kegagalan pada pertumbuhan otak, karena nutrisi yang diperlukan dalam pertumbuhan otak tidak mencukupi,
bermasalah dengan kontak mata, tidak merespon saat namanya dipanggil, atau tidak mengoceh seperti bayi lainnya. Koordinasi mata dengan anggota gerak yang buruk, tidak menunjukkan ekspresi wajah, tidak menoleh saat namanya dipanggil, tidak merespon saat diajak berinteraksi. Apabila orang tua tersebut menemukan tanda tersebut, maka orang tua dapat melakukan konsultasi dengan dokter atau ahli terkait jika menemukan tanda atau gejala pada bayi yang mengarah ke kondisi tersebut. Untuk itu, maka deteksi dini yang tepat bayi yang mengalami autis dapat mendapatkan perawatan dan dukungan yang tepat untuk membantu mereka dalam mengembangkan potensi dan keterampilan mereka secara optimal. Baik, hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Sepertinya tidak ada. Baiklah, kepada Sahal, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok? Baik, terima kasih tadi atas jawabannya dari Saudari Mutiara Tri Rahayu. Saya cukup memahami jawaban dan penjelasan dari rekan kelompok. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan dari Audrey akan saya jawab sendiri. Untuk pertanyaan dari Audrey akan dijawab oleh Ranti. Kepada Ranti disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Audrey, yaitu apa yang membedakan antara anak autis dengan anak ADHD. Menurut jurnal yang saya baca tentang gejala penanganan dan perbedaan autis dengan ADHD, yaitu terkutip di sini, ADHD atau Attention Deficit Hyperactive ialah sebuah gangguan perkembangan dalam peningkatan motorik anak yang di mana gangguan ini dapat berlangsung hingga dewasa. Dan gangguan ini dapat menyebabkan anak menjadi kesulitan diam, mengikuti arahan, dan menyelesaikan tugas di rumah ataupun di sekolah. Autis apa lagi? Sedangkan anak autis adalah anak yang mengalami gangguan yang dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa, perilaku, interaksi sosial, maupun kemampuan belajar. Dan anak-anak dengan autis ini secara intuitif memahami beberapa aspek dari dunia sosial dan sering menunjukkan perilaku stereotip atau berulang. Dapat di sini juga dibedakan ADHD dan autis dibedakan oleh Mark Bertin, di mana ADHD sendiri lebih ditandai dengan hiperaktif, impulsif, dan kurangnya perhatian. ADHD merupakan gangguan yang terjadi pada otak. Diketahui sebelum penelitian yang menganalisis lebih dari 3.200 orang dengan memperhatikan otak pasien dengan gangguan ADHD. Sedangkan autis sendiri ialah gangguan yang dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa, perilaku interaksi sosial, maupun kemampuan belajar anak. Ada beberapa hal yang membedakan antara ADHD dan autis.
yaitu pada HDHD, anak cenderung tidak fokus terhadap suatu hal, bukan karena tidak memahami, namun mereka tidak betah berdiam diri dalam waktu lama mengerjakan tugas sesuatu. Dan sedangkan pada anak autis lebih cenderung memfokuskan diri pada suatu hal yang mereka sukai. 2. Jika pada anak HDHD cenderung lebih suka berbicara tanpa berhenti, beda dengan halnya dengan anak autis yang sulit untuk mengutarakan pendapat dan idenya. 3. Anak HDHD tidak suka melakukan kegiatan yang sama setiap harinya dalam waktu lama, sedangkan anak autis lebih cenderung menyukai suatu kegiatan yang sudah tertata. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ranti yang telah menjawab. Baiklah, saya akan sedikit menambahkan tentang pertanyaan Audrey ini, di mana dikutip dari Jurnal Psikologi pada tahun 2015 oleh Yeni Duryana Wijaya yang menyatakan bahwa autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Sedangkan ADHD atau Attention Deficit Disorder with Hyperactive terkadang lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif. Oleh karena itu, mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak dapat duduk diam di satu tempat selama lebih kurang 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan untuk raise hand. Ada enggak sih? Sepertinya tidak ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Audrey. Apakah dapat menerima jawaban dari kelompok? Baik, jawabannya diterima. Terima kasih ya, kelompok. Kami akan menambah 2 buah pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Disilahkan. Apakah teman-teman tidak ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada yang lagi yang ingin bertanya. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf.